kalau ada banjir juga komplain sama kami. Jangan bagus. Caranya yang kami miliki hari ini, kan saya jujur ya, revitalisasi. Ini cara ini. Jadi beliau menolak revitalisasi ya dengan alasan pasar Aksara bisa dibangun dengan dana pemerintah, gitu ya Pak ya. Baik. Yang lain kira-kira Pak? Selamat siang. Namanya Pak? Ya. Namanya? Ya Pak. Ya. Nama saya Frans Tumorang Pak. Kami dari pedagang pusat pasar lantai 1 Pak. Yang kami hormati Pak Bobi. Semalam kita sudah berdialog ya Pak Bobi ya. Dan juga Bapak sekalian dari OPT. Sebenarnya Pak, yang menjadi ketakutan kami baterai itu. Sebenarnya Pak, ketakutan kami ini sudah berlangsung dari tahun 2023 Pak, di mana pada saat itu bergulir berbagai argumen demi argumen dari staf ataupun mungkin dari perwakilan Pemkot Medan yang ada di berita online yang kami dapati. Kemudian kami melakukan rapat dengar pendapat Pak, yang diayomi langsung oleh Komisi 3 pada saat itu Pak, dan menghasilkan beberapa poin Pak, yang masih kami ingat bahwasanya kami dengan tegas bersama-sama dengan DPRD juga pada saat itu Pak, menolak adanya revitalisasi, penggusuran, pemindahan barang-barang maupun posisi berjualan para pedagang yang ada di pusat pasar. Yang kedua, apabila dilakukan renovasi, sepenuhnya dilakukan oleh PD Pasar, dan itu tidak ada diserah terimakan kepada pihak ketiga, pihak swasta atau pihak manapun Pak. Dan yang selanjutnya, kami dari pedagang pusat pasar Pak, kami dari pedagang pusat pasar Pak, sepenuhnya Pak menginginkan bahwasanya yang menyebabkan Pak orang tidak bisa bergulir bila kita memang berasumsi dengan pendapat Bapak semalam 4%, dan kami tidak tahu orang awam ini ya Pak ya bagaimana. Yang kami harapkan bagaimana orang-orang datang ke pusat pasar Medan tidak dihantui dengan ketakutan revitalisasi Pak. Dan selanjutnya kami dari pedagang pusat pasar Pak menginginkan renovasi yang sebagian ataupun memang sepenuhnya apa yang tidak bisa kita renovasi kan Pak, dengan biaya, dengan dukungan dari Pemkot Medan beserta dengan perangkat daerahnya. Di sini ada PUD Pasar Medan, semua bisa kita lakukan Pak. Dan kami juga siap Pak, seandainya memang Bapak membutuhkan semacam feedback dari kami seperti apa, kita sama-sama berbicara Pak. Karena kalau kami hitung sendiri secara pribadi Pak, seperti yang kami sudah lontarkan semalam Pak, kami kena 400.000 satu bulan Pak, satu kios. Ada 3.441 kios ya Pak ya. Ini kami pusat pasar aja Pak. Kemudian untuk perpanjangan izin Pak, ada lagi 200.000 atau bisa 50.000. Ada izin lagi Pak yang harus kami gunakan Pak. Dan rata-rata kami di situ juga bukan 1-2 kebutuhan Pak, bahkan ada dari kakeknya, bapaknya sampai anaknya Pak. Ini berlangsung terus-menerus Pak. Dan bahkan saya bisa kuliah mungkin gara-gara ada uang, ada penjualan di pusat pasar Medan. Jadi mohon Pak, mohon kami dengan sangat, yang perlu Bapak Bobi pikirkan saat ini Pak, ada lebih kurang 13.000 Pak orang yang bergantung nasibnya pada perputaran uang yang ada di pusat pasar Pak. Jadi harapan kami Pak, sepulang kami dari sini Pak, ada satu ucapan bahagia ataupun ada satu semacam fakta yang Bapak sampaikan kepada kami, seperti halnya kami bahwasanya kita dituntut untuk setia pada NKRI, dan kami dengan tegas Pak, kami setia untuk menolak revitalisasi pusat pasar Medan. Artinya seluruh pedagang yang ada di kota Medan 53 pasar di bawah naungan PD Pasar. Nah, kami ingin tahu Pak, setelah Bapak nonaktifkan beliau, siapakah penggantinya yang kami tahu untuk mengayunkan kami nanti ke depan? Itu perlu juga Bapak jelaskan kepada kami, yang bisa membimbing kami ke depan bagaimana pedagang ini biar sejahtera Pak. Itu yang pertama. Nah,
Yang kedua Pak, masalah revitalisasi. Dari 3.400 sekian Pak, kami pedagang yang ada di lantai 1, 2, 3, dan 4 sepakat dan menandatangani menolak revitalisasi agar tidak dilakukan oleh pihak Pemko Medan ataupun PDO Pasar. Itu yang pertama Pak. Dan kami setuju untuk direvitalisasi, direhab, artinya diperbaiki Pak. Memang bangunan itu sudah jelek. Kami setuju bangunan itu diperbaiki tanpa mengurangi rasa aktivitas pedagang-pedagang yang ada di sana Pak. Pak ya, Siapa? saya sebutin nanti ini untuk sesi pertama ada 3 yang berbicara, tentunya semua yang hadir di sini mewakili seluruh pedagang, mewakili pedagang yang ada di pusat pasar yang kemarin kita panas-panasan di sana. Dan hari ini tadi juga kita janji kemarin jam 1 kita bisa sama-sama diskusi di dalam kantor Kota Medan, karena ini juga kantor Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk kita bisa berdiskusi lebih nyaman, lebih enak di dalam ruangan ini. Yang pertama tadi Pak Dedi Hefi Sahari, betul ya? Menyatakan tadi langsung menolak revitalisasi dengan pertimbangan dan contoh-contoh yang diberikan. Begitu juga dengan Bang Frans Situmorang dan juga Pak Guntur Limbong, sama-sama semua menyatakan menolak revitalisasi. Kita sepakat kemarin Bapak Ibu semua, hari ini kita akan berdiskusi dan akan mengambil kesimpulan. Tapi kalau tadi bahasanya akan bawa kado indah untuk para pedagang, saya nggak tahu kado indah itu dalam arti apa. Karena saya sampaikan di sini, kalau kemarin juga pada saat kita berdiskusi di depan kantor, saya ini jadi wali kota ada masanya Pak. Kalau saya bilang sampai kita mati semua nanti di sini, nggak akan direvitalisasi, saya nggak bisa janji. Kalau saya janji seperti itu, nanti begitu saya mati saya disiksa duluan Pak. Karena saya janji sebagai wali kota tidak akan pernah merevitalisasi pusat pasar. Nanti kalau saya udah turun, wali kota berikutnya revitalisasi, jangan saya dikena dosanya Pak. Kan itu. Betul ya? Sepakat dulu nih Pak. Jangan nanti Bapak bilang saya nggak menjanjikan revitalisasi nggak akan terjadi. Saya nggak mau janji itu Pak. Kalau itu Bapak kabar baiknya, kabar bahagianya, kadonya itu saya nggak akan pernah mengucapkan itu. Karena kami sebagai wali kota ini disumpah ada masa waktunya. Dan itu juga di DPR kemarin, kalau abang semua bawa DPR, saya juga sudah sampaikan di DPR kemarin, ya, tentang itu. Kami masa jabatannya tidak akan lama lagi. Dan abang kira-kira saja dengan masa jabatan yang tinggal berapa waktu ini lagi, nggak mungkin itu bisa dimulai. Hitung-hitung aja Bang, kita kok abang tadi bisa bilang resesi, berarti abang sudah bisa menghitung ekonomi. Abang tadi bisa menghitung tentang pembangunan kesawan, Wedan Huis. Berarti abang sudah bisa juga menghitung kira-kira bagaimana pembangunan itu. Abang hitung-hitung lah kira-kira. Abang hitung-hitung kira-kira apa yang bisa kami lakukan di masa-masa terakhir kami ini. Namun di luar itu, tentunya sebagai pemerintah, ya Bang, kami sampaikan, sebagai pemerintah, saya hari ini sebagai wali kota diberikan wewenang untuk mengatur beberapa kebijakan untuk internal pemerintah, kebijakan untuk masyarakat. Ini yang perlu sama-sama kita pahami tugas kita masing-masing. Kalau kami sebagai pemerintah hanya membiarkan beberapa tugas-tugas di dalam kepemerintahan, termasuk salah satunya adalah memastikan transaksi masyarakat kami ini bisa bergulir dengan baik. Ini adalah tugas kami salah satunya. Kalau enggak, kami nggak mungkin ada namanya PUD pasar.
Bapak mungkin bisa lihat semua, kalau tadi Abang bilang NKRI, mempertahankan NKRI, Abang bisa pelajari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Rata-rata semua pemerintah daerahnya itu punya BUMN, punya BUMD, punya badan usaha yang dimiliki pemerintah untuk ngurusin pasar. Betul ya Bang ya? Sepakat dulu di sini. Betul, sepakat. Termasuk Kota Medan. Makanya ada PUD khusus dia Bang. PUD pasar ini khusus sendiri. Kita ada beberapa PUD pembangunan banyak Bang, mulai dari ngurusin hewan, pariwisata, aset-aset dan segala macam ada di situ. Cuman PUD pasar khusus dia ngurusin masalah pasar dan pangan yang ada di Kota Medan. Nah, oleh karena itu kami pemerintah wajib tentunya intervensi dan turun juga langsung melihat bagaimana kondisi pasar kita. Kondisi pasar yang ada di Kota Medan termasuk naungan yang ada di bawah PUD pasar, ada 52 pasar. Permasalahannya Bang boleh lihat, cek semua Bang. Contoh pasar Aki Bang yang berpuluh-puluh tahun ya, tahu ya Bang ya, sesama pedagang saya rasa tahu, berpuluh-puluh tahun make jalan asetnya punya Kota Medan Bang. Ada nggak kami gusur? Boleh dijawab nggak Bang? Enggak ya. Ada nggak kami suruh keluar? Sekarang lagi perbaikan tuh Bang. Iya, ada nggak kami suruh keluar? Enggak, setahu saya nggak ada Bang. Justru jalan itu jalan milik pemerintah, kami hibahkan. Jalan itu kami hibahkan agar apa? Agar pedagang yang ada di situ legal. Biar pedagang yang ada di situ memiliki legalitas, nggak ditakut-takuti lagi. Mohon maaf Bang, di pasar ini banyak premannya, jujur-jujuran aja kita. Biar nggak ditakuti preman sana, preman sini. Mau tetap aman nggak? Besok mau jualan di sini nggak? Bayar sekian. Kalau mau ini bayar sekian, jaga malam sekian. Begitu nggak jaga malam malah hilang. Nggak bayar jaga malam malah hilang. Kita pengen pastikan hal seperti itu nggak terjadi di pasar-pasar kita. Termasuk pasar Aki yang berpuluh-puluh tahun ilegal statusnya. Hari ini kami legalkan Bang. Kami legalkan, itu jalan punya pemerintah, jalan negara, jalan pemerintah Kota Medan yang diaksesnya untuk jalan kami hibahkan. Kami hibahkan, Abang silahkan bersama pedagang, saya rasa ada komunitasnya, bisa komunikasi, tanya. Itu jalan kami hibahkan dan kami bangun. Bangunnya pakai apa? Pakai uang pemerintah? Tidak. Kenapa? Karena tadi saya bilang Bang, kembali lagi, saya jadi wali kota, kami jadi pejabat pemerintahan di sinilah, saya bilang ya, punya masa waktunya. Dan masa waktu ini bukan berdasarkan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan hanya itu saja. Tapi dalam angka-angka tahunan itu kami juga punya angka-angka anggaran yang kami miliki. Nggak boleh kami kelewat batas Bang. Oh, pengen bangun Medan, saya pengen Bang bangun Medan ini segila-gilanya, mau ada mobil terbang, mau ada kereta api, mau kereta cepat, mau kereta bawah tanah, pengen uangnya nggak ada. Kalau mau gila-gilaan bisa bangun-bangun gitu, mau aja mau Bang. Nggak ada seluruh kepala daerah di Indonesia ini yang nggak mau ngebangun daerah. Cuman punya keterbatasan. Dari keterbatasan itu harus punya ide, harus punya kreasi untuk ngebangun daerahnya. Nah, salah satunya tentang persoalan tadi, Abang bilang tadi sepi karena masyarakat takut tentang iming-iming revitalisasi. Ayolah, kita jujur-jujuran aja lah Bang. Nggak mungkin, tadi kita bilang, kemarin kita sepakat banyak dulu pembeli dari Malaysia, dari Thailand. Masa takut ke pusat pasar gara-gara isu revitalisasi? Jujur-jujuran aja lah dari hati kita. Kalau kita mau
mengatasnamakan seluruh pedagang. Ayo, kalau mengatasnamakan pedagang boleh, mau tujuan tidak revitalisasi boleh, tapi jangan menghalalkan segala cara, Bang. Kalau kami menghalalkan segala cara, kami boleh tutup kuping, itu aset punya kami mainkan aja, Bang. Tapi tidak, kami tidak lakukan seperti itu. Jadi ayolah alasannya yang lebih masuk akal. Kok tadi Pak apa tadi bilang? Banyak. Pak Lid bukan? Pak Dedi bilang tadi masalah Warenhuis, ini beda case Pak. Warenhuis itu adalah cagar budaya. Benar-benar persoalan pedagang yang pengen kami dengar. Jadi kami tahu Pak, kalau saya boleh dengar persoalan pedagangnya, ini yang lebih kami ingin dengarkan, bukan persoalan yang apa ya kita bilang tidak mendasar. Saya tahu pasti semua pedagang punya persoalan yang benar-benar mendasar ya Ibu ya. Sampaikan persoalan mendasarnya. Pak, nanti kalau ini direvitalisasi selama masa pembangunan kami nggak ada yang beli. Itu lebih rasional menurut saya. Kok daripada membilang tiba-tiba ekonomi kita resesi. Kok ekonomi resesi Pak, waduh gawat kita Pak. Gawat asli. Gawat segawat-gawatnya kalau Bapak bilang tadi ekonomi kita resesi. Saya rasa Pak, ekonomi kita resesi bukan pedagang saja Pak yang datang ke kantor kota ini Pak. Seluruh masyarakat kota Medan Pak. Makanya kok bisa, saya terima alasan apapun, tapi ayo yang lebih mendasar. Saya bukan lebu yang bilang alasan yang nggak masuk akal ya, yang lebih mendasar Pak. Yang lebih mendasar sehingga dasar-dasar apa yang dirasakan pedagang, betul-betul dasar pedagang ini benar-benar bisa menjadi pertimbangan. Kalau tadi disampaikan hal-hal yang seperti tadi Bang, kami bisa jawab Bang, dan ujung-ujungnya nanti ya, kok Abang bilang tadi ya, resesi, kita tidak resesi, berarti boleh dong dibangun. Abang tadi bilang Warenhuis, itu bukan cagar budaya, berarti boleh dong kami bangun. Abang bilang tadi pelanggan takut datang karena ada isu revitalisasi. Bisa kita buktikan itu. Kalau memang tidak bisa, kalau memang bukan karena itu, boleh dong kami revitalisasi. Ini alasan-alasan yang Abang sampaikan ya. Ini alasan yang Abang sampaikan. Nah, jadi ini yang tercatat di kami seperti itu ya, Pak Sekda ya. Itu alasan yang tercatat di kami, makanya silahkan saya berikan kesempatan. Ini sesi pertama sudah selesai. Saya ingin dengar alasan-alasan yang benar-benar, kalaupun menolak silahkan. Saya nggak ada tadi bahas, oh nggak boleh dong menolak, saya nggak ada bahas seperti itu. Saya cuma pengen alasannya yang benar-benar alasan pedagang Pak. Dan tadi terakhir untuk masalah direktur apa tadi? PUD Pasar, nanti hari ini kami umumkan Pak. Gitu. Memang saat ini kita mengakui pasar itu butuh renovasi, tapi bukan butuh revitalisasi. Karena 3.500 kios itu apabila itu direvitalisasi akan menimbulkan pengangguran yang lebih kurang 15.000 masyarakat yang ada di Kota Medan. Jadi harapan kami untuk tidak dijadikan itu revitalisasi, cukup direnovasi. Itu harapan kami daripada pedagang pusat pasar. Apabila saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, masalah revitalisasi ini sama renovasi memang lebih baik direnovasi Pak. Terutama Pak, yang membuat pajak itu payah, susah, bukan karena ceceknya apanya. Kalau sudah dibedai dia dicantikin kan agak indah dia Pak. Nah, yang bocor dibetulin, pintunya yang rusak dibetulin. Nah, itu yang perlu kita apakan Pak. Kalau saya merasakan usaha ini ya Pak ya, saya tahun 77 udah masuk pajak itu Pak, tahun 77. Kalau ada uang dari PU Pasar ini, ya kan, kalau seandainya PU Pasar nggak sanggup mengerjakan, ya kami bisa mengerjakannya sama-sama. Nah, tapi ada uangnya di antar kami, dan kalau kurang kami tambah, kan begitu Pak. Jangan nggak ada uangnya kami suruh betulkan, kan itu nggak betul. Nah, jadi biarlah cantik Pak.
Bisa Bapak apakan? Kalau seandainya 2 tahun ini nggak bagus, nanti Bapak bisa marah sama saya. Sedikit banyak sudah saya terangkan kepada Bapak semalam. Cuman karena ada waktu sesi ini, kenapa saya harus menjabarkan yang saya katakan di awal tadi, Pak? Karena yang saya wakili tadi yang 3 ini, saya mentok, Pak. Dalam artian begini, Pak. Apa bahasa pertama yang harus saya sampaikan? Karena dari bawah sudah menuntut tolak revitalisasi. Kami takut, Pak. Kami takut, Pak. Kemana kami nanti? Kemana kami nanti? Jadi yang namanya kita kurang tidur, otak di sini sudah panas secara ini, Pak. Jadi keteraturan kami menyampaikan pendapat kami tadi, Pak. Inilah yang kami tanya tadi. Bolehkah kami menanggapi, Pak Bobi? Jadi Pak Bobi, bukannya kami dalam artian tidak tahu, Pak. Kami sudah mendengar banyak pihak yang sudah terlebih dahulu direvitalisasi, bahkan dan seperti Pringgan dan Petisa dan banyak lagi, Pak. Ini semua kan namanya sosial media sekarang, Pak. Dan juga teman-teman kami di pusat di Pringgan, di Petisa, ada juga, Pak, kumpulan kita pedagang-pedagang ini, Pak. Jadi ketakutan terbesar kami, Pak, kemana kami akan dibikin, pendapatan seperti apa, dan anak anggota kami ini mau kemana yang harus kami kasih makan. Jadi tolong Pak Bobi, seperti tadi teman-teman bilang, berikan senang hati Bapak untuk kami, bahwasanya kami juga butuh untuk disayangi sebagai layaknya kami anggota penduduk Kota Medan, Pak. Mungkin itu aja, Pak Bobi. Baik, personal yang benar-benar dirasakan oleh pedagang. Ketakutan tentu pasti. Apa yang ditakutkan, nah itu tadi, Pak. Tadi Pak sudah jelaskan, kalaupun ini dibangun, kemana kami pindah, siapa yang bangun, bayar berapa lagi kami, makan apa kami lagi nanti, ini selama pembangunan berapa lama, jangan lagi bangun 10 tahun mau kemana lagi kita bangun gitu, ataupun dibangun berapa tahun, mau kemana kami selama pindah. Nah ini yang saya rasa, mohon maaf Bapak Ibu semua ya, ini yang selama ini perlu kami sampaikan. Saya bukan mengecilkan kita semua, saya mohon maaf. Saya yang minta semua pembangunan di Kota Medan harus ada desainnya. Kenapa? Karena untuk menjelaskan tanpa visualisasi, tanpa ada gambaran, ini na'udzubillah min dzalik susah, Bang. Kayak mana kita bilang mau bangun bangunan pusat pasar, Bang. Mau bangun jembatan tapi nggak pakai besi, tapi pakai kabel, pakai tali, kan nggak terbayang kita gimana, Bang. Kalau hanya pakai ucapan. Mau bangun jembatan nggak pakai tiang pancang tapi pakai tali di atas saja biar ngikat ke sana, pening kita, Bang, kalau bukan ahli struktur jembatan yang berbicara. Kalau kita hanya sebagai yang orang awam untuk masalah pembangunan bicara tentang gimana bangun jembatan nggak pakai struktur, hanya mengikat di tali saja, nggak terbayang kita. Nah, makanya ada desain, ada gambar agar apa? Agar kita semua yang ngerti bangunan, yang tidak ngerti bangunan. Nah makanya tadi orang tanya Pak PUD Pasar, saya sudah sampaikan PUD Pasar berkali-kali. Saya sudah sampaikan mereka bagaimana metode penyampaiannya, apa yang disampaikan kepada pedagang. Ini yang perlu kita cross check. Sampai sekarang nggak ada. Apa yang ditanya sama para pedagang, itu yang saya pengen sebenarnya tanya sama Bapak Ibu semua di sini tanpa langsung kayak mau mohon maaf ya Pak ya, kayak mau say war, kayak mau say perang, kayak mau ini kami pemerintah mau ngebunuh. Nggak ada, Pak, saya sudah sampaikan. Nggak ada. Kampung Aur itu, Pak, mereka kebanjiran berpuluh-puluh tahun, sudah kami siapkan dananya ya Pak Ben ya. Kami sudah siapkan dananya, sudah siapkan tanahnya, dekat situ desainnya sudah ada. Mereka nolak, pilih kebanjiran, silahkan. Nggak kami bangun. Selesai, Pak. Tapi jangan pernah teriak sama kami, saya sampaikan sama abang kemarin, jangan pernah teriak satupun orang ngeluh kebanjiran. Kalau ada yang ngeluh kebanjiran, besok kami bongkar rumah kalian dan kami bangun rumah kalian dengan lebih layak lagi. Ada masjid ayah saya juga di situ, Pak. Kalau mau ngomong-ngomong kayak gitu, amal ibadahnya ngalir terus juga kalau mau ngomongin agama, Bang.
Setiap yang sholat di situ aliran amal ibadahnya masuk juga. Nggak mungkin saya mau mutus amal ibadah ayah saya bongkar itu. Kalau nggak, tuh kepentingan siapa? Kalau mau ngomongin kepentingan kami pribadi, keluarga, nggak mau saya bongkar itu. Tapi kepentingan masyarakat di situ beda kebanjiran harus dibongkar. Saya lakukan. Cuman kesepakatan dengan masyarakat ya Pak Ben ya, sudah kami anggarkan, sampai kami coret di anggaran, kami minta ke pusat untuk dibangun, sampai kami batalkan karena permintaan masyarakatnya jangan dibangun. Kalau sampai ada korban jiwa, air nguap, mereka hanyut di sungai, wajib kami benahi karena sudah makan korban jiwa. Bahkan sudah kasih contoh sama abang kemarin, ini juga hari ini kami lakukan di mana pasaran Simalingkar? Hah? Simalingkar Tuntungan. Nah, ini sama kayak Ibu bilang tadi Bu, ini uang para pedagang, kesepakatannya kayak gitu. Bongkar habis semua, uangnya uang pedagang, uang kita ada nggak Pak? Nggak ada sama sekali Pak. Kenapa? Karena Ibu tanya tadi kenapa Pemko nggak bisa langsung bangun. Ini PUD Pak, asetnya terpisah. Dan untuk merenovasi itu yang bisa dilakukan hari ini adalah PUD pasar. Silakan Pak, makanya saya tanya dari awal tadi, supaya sebelum tadi ini, apa yang ditanyakan saat PUD pasar ke para pedagang? Bagaimana metode pertanyaannya? Sehingga tiba-tiba teman-teman langsung menolak revitalisasi. Revitalisasi itu, Bapak Ibu, itu adalah ujung di hasil yang sebagai opsi. Kalau kita ujian dulu ada pertanyaan, opsinya ada A, B, C, D. A, B, C, D itu salah satunya revitalisasi. Kok tiba-tiba langsung jawabannya D itu revitalisasi? Langsung kami menolak jawaban D misalnya. Pertanyaannya aja saya nggak tahu apa ini. Makanya saya bilang, apa yang didasarkan sama para pedagang yang ditakutkan ini? Jangan-jangan apa yang kami tanyakan, apa sampai di kuping pedagang beda Pak. Nyampe mau dibakar-bakar, waduh nggak mungkin lah Bang. Mohon maaf kalau kita pedagang Bang, pedagang yang nggak pada tempatnya aja nggak ada kami bakarin Bang. Ada pedagang yang jualan di trotoar, namun dengan kami bakar kan nggak ada Bang. Ada nggak pernah dengar? Nggak ada. Tadi saya bilang pasar Aki tadi, mereka pakai jalan kami untuk jadi tempat jualan. Ada kami bakar? Nggak ada, kami bangun. Ini saya sampaikan di sini Bang, biar saya menjelaskan dan tolong didengarkan. Yang mau dikerjasamakan itu adalah proyek A dan B. Proyek C-nya itu opsi dan bonus. Dari kami minta proyek A sama proyek B ini dia mau kami kembali BOT kan, tapi dia harus membantu untuk membangun gedung C. Mereka gunakan? Tidak lah. Mereka usahakan? Tidak. Mereka bisniskan? Tidak. Keinginannya mau seperti apa? Ya ngikut Pak. Punya bapak yang mau dibenerin kok ngikutin orang lain. Jadi apa sih malah saya bilang mau ditolak tuh, saya bilang aduh. Kira-kira kalau apa yang syarat-syarat dari abang-abang pedagang semua sampaikan di situ. Sampaikan di situ apa hasilnya, bawa sama kami. Itu yang akan kami serahkan ke investor yang di depan. Pedagang cuma mau atapnya diperbaiki, sampaikan. Makanya saya bilang Bang, abang mau ngasih 1000 syarat, itu 1000 syarat sampaikan. Tangganya harus diperbaiki, masuk Pak. Lantainya. Sedikit contoh ya. Jadi kalau begitu dasarnya itu perbaikan lah ya. Gini Bang, satu kesatuan keseluruhan di situ, karena itu adalah proyek satuan pemerintah, namanya revitalisasi. Cuman makanya tadi dibagi zona-zonanya Bang, makanya kok tadi abang mencontohkan Kesawan. Kesawan tuh proyeknya ada proyek A, proyek B, proyek C Bang, sama. Salah satunya adalah
Warren Huis di dalam proyek itu. Proyek Warren Huis itu dibangun ulang dan tanpa merubah bentuk. Iya, itu yang kami inginkan di awal, Bang. Dari tahun lalu itu yang kami inginkan. Apa hasilnya? Apa hasil dari PUD Pasar? Karena kalau mau mengharapkan, ya Bang bilang mau mengharapkan pakai uang negara ngebangun itu, kami sudah pernah mengajukan, Bang. Pak Presiden sudah pernah datang ke situ, betul ya? Kami sudah ngomong sama Pak Menteri PU, Pak Menteri Perdagangan juga, karena melalui dari sana. Hasilnya cuma satu kalau mau digitalisasi, dan itu juga menjadi bahan pertimbangan kami. Apa, Bang? Harus dibongkar ulang juga, dan nggak ada kami sampaikan, ada kami sampaikan? Nggak ada, ya udah. Makanya kami yang ketakutan itu dari makanya Bang, makanya saya bilang peran PUD-nya itu Abang sampaikan, jangan seolah kami pemerintah ini mau ngebunuh kalian semua, Bang. Nggak ada, bagus-bagus aja. Makanya saya bilang, Pak, kita bukan mau cari kambing hitam, bukan. Cuman PUD ngomong kayak gini sama kami, betul nggak? Jangan seolah kami ini nanti, Pak. Kalau memang itu yang kalian inginkan, sampaikan ke PUD, Bang. Sampaikan ke PUD, tertulis apa yang kalian inginkan, itu yang jadi dasar untuk kami bisa menyampaikan kepada pihak ketiga yang akan membangun zona A, zona B. Selesai, apa lagi sih? Udah gampang. Apa lagi kira-kira? Abang tuangkan dalam kertas apa yang abang mau, ya, tanda tangan di PUD Pasar. Ini bukan omongan wali kota Bobi, Bang. Ini omongan wali kota Kota Medan selamanya, Bang. Mau periode saya, mau periode kedepannya, mau periode berapa periode lagi, tuangkan dalam biar terarsip, Bang. Abang hanya bilang bawa kado dari mulut saya, nggak mau saya. Tuangkan dalam kertas apa yang kalian inginkan, tanda tangan dengan PUD, ajukan sama kami. Selesai. Nggak ribet kan, saya rasa. Nah ini makanya biasa, makanya Bang, ayo kita diskusi itu pakai kepala dingin, pakai hati, bukan untuk mau kau nggak mikirkan kami, kau suka-sukamu, nggak ada, Bang, nggak pernah ada seperti itu. Kalau dari awal berita ini seperti ini kami dengar, Pak, mungkin nggak ada kejadian-kejadian yang lain kepada kami, Pak. Dengan kami yang pusat pasar ini direhabilitasi kami nggak mau. Berarti Bapak udah setuju juga pusat pasar itu renovasi saja, kan itu. Sangat, saya rasa hati kami yang pedagang-pedagang ini sudah sangat senang Pak mendengarkan. Apalagi ini bilang kerja sama saya siap membantu. Ya bukan dia aja siapa, kita dengan PUD Pasar siap untuk membantu memperbaiki pusat pasar itu. Jadi dengan ada berita dari Pak Bobi ini, sebenarnya kami ini berburuk sangka karena pasar mau dibongkar. Jadi saya sebagai mewakili pedagang dan jemaah Masjid Raya Pusat Pasar 4.000 Pak jemaahnya sangat resah. Jadi dengan kabar gembira ini, inilah yang perlu kami bawa. Sebenarnya soal perayaan ini sangat bersyukur kami, Pak. Jadi termasuk pasar kami tidak dibongkar. Kan intinya mau dibongkar. Ini dengan ada berita gembira dari Pak Bobi. Terima kasih Pak Wali Kota dan terima kasih dengan seluruh pejabat-pejabat Pemko Medan. Dengan ada kabar gembira ini kami sudah yakin, Pak, dan percaya mungkin enak tidur, Pak. Jadi ini saja, Pak Wali Kota, semoga Bapak sehat-sehat dan sukses selalu, Pak. Kami doakan Bapak. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depannya itu tetap harus akan kami bangun. Di depannya, Pak, bukan di pasarnya. Di mall. Ya, yang di mall depannya itu ini harus ada project A, project B, project C. Kalau namanya kita ganti cuma renovasi, itu tadi saya bilang, Pak, bangunan A cuma ganti keramiknya ya nanti. Paham ya maksudnya ya? Bukan semua. Makanya kenapa namanya revitalisasi? Karena menyangkut keseluruhan
dari kawasan. Ada zona A, zona B, zona C. Yang dikerjakan hanyalah A dan B. Berarti yang A, yang C ini kita keluarkan dari gambar perencanaan untuk gambar gedung. Tapi ini kan ke bawah lagi Bang. Kami mewakili pedagang semua. Saya rasa hari inilah baru dapat berita yang sangat menggembirakan ini Pak Oli. Artinya apa? Setelah kami amati, memang pertamanya kami juga ya dengan emosi yang berbeda-beda Pak Oli. Karena itu belum ada penjelasan yang sedetail ini. Tapi alhamdulillah setelah kami kumpulkan seluruhnya, saya akan berani menyampaikan bahwa saya yakin seluruh pedagang akan mendukung ini Pak Wali. Apalagi Pak Wali bilang tadi menyertakan stakeholder Pak ya. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rekan-rekan kita nanti dapat menyampaikan kepada seluruh pedagang ya. Apakah permintaan kita nanti apa, sebagaimana yang diperintahkan Pak Wali kepada PUD Pasar untuk menyampaikan apa saja permintaan kita. Jadi mungkin demikian yang dapat kami sampaikan Pak Wali. Sebelumnya mungkin ada kekurangan agar ditambahkan lagi kata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diskusi kita ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Telah memberikan kami kayak PUD-nya itu Bang saya. Saya Pak. Di